masjid. Karena gampang kayak langsung sholat, Pak. Iya, iya. Betul. Saya biasa kadang-kadang dipanggil, yuk buka di hotel. Bukalah kita sudah antri. Ambil makanan antri, ambil kuenya antri, sholatnya lagi antri. Nah ada teman, udahlah terpaksa baru ikuti. Kalau tidak, dia pilih masjid. Mengapa? Karena di masjid sudah mudah, kita minum, ada fasilitas, untuk sholat berjamaah, sepeda baru, makan besar. Mungkin kira-kira pengantar seperti itu ya. Oke, jadi sebenarnya budaya takjil Takjil ini itu, juga semakin berkembang juga, Iya, mulai betul, dari betul. menunya, bahkan juga mungkin jadi tradisi juga ya Pak Ustaz. Sekarang kalau mau orang cari mau buka puasa ya mending ke masjid saja, karena makin kesini masjid itu kayak sediakan Pak buka paket lengkap. Itu dia, betul. Jadi Lebih lebih nyaman. Saya nyaman. pribadi lebih nyaman. Lebih, Iya, ya kan jadi anak kosan biasa Saya kayak juga kan anak kosan anak nih sekarang. kosan ya. kan? Saya kayaknya lebih memilih di masjid karena lebih irit, nggak keluar uang lagi. Betul, jadi paket lengkap bahkan bukan cuma takjil, nasi dos pun sudah ada, biasa disediakan dan mungkin juga terkait dengan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Ustaz tentang rezeki di bulan Ramadan Iya. juga. Nah mungkin apakah ada relasinya juga Pak Ustaz di bulan Ramadan ini banyak yang berbagi takjil dengan mungkin kita sebagai umat muslim yang betul-betul berburu pahala, dalam hal ini adalah rezeki di bentuk sedekah takjil Pak Ustaz, yang biasanya kan di hari biasa mungkin tidak bersedekah ya dalam hal makanan, tapi mumpung ini bulan Ramadan pengen jadi berbagi gitu. berbagi takjil untuk pengendara di jalan. Biasa kita lihat itu di pinggir-pinggir jalan berbagi takjil, nasi dos atau bahkan hanya sekedar es teler juga dibagi. Seperti apa Pak Ustaz? Itulah dimaksud dengan Syahrul Mubarak. Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Mubarak, bulan yang berberkah. Pertanyaan bisa muncul gini, adakah yang kau dengar, kau lihat orang yang berpuasa mati kelaparan atau mati kehausan? Tidak ada. Tidak ada Pak Tidak ada, Ustaz. Disinilah peran mengapa Rasulullah berkata bahwa ini bulan Mubarak. Semuanya berberkah. Makanan sedikit bisa menjadi cukup karena ada berkah, barakah, berkah di situ. Karena Ramadan satu. Yang kedua, itu kan karena proses Ramadan ini berlipat gandanya balasan pahala bagi yang melakukan, maka moralitas kita biasanya ke Ramadan agak-agak susah bersedekah sih. Dalam Ramadan itu kadang-kadang kita enak gitu keluar. Iya betul, makanya. Mengapa itu bisa terjadi? Apa karena berkahnya Ramadan, ataukah spirit janji-janji bagi orang yang mengeluarkan sesuatu di bulan Ramadan, lipat ganda pahalanya didapatkan. Namun fakta dalam surah Al-Anzal, Inna anzalna fi lailatul qadar, coba baca ayatnya sih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanzal malaikatu war ruh. Khairun min alfi sana. Khairu lebih baik. Apa? Khairu min alfin dari alfin 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 Itu kan bulan. dalam surah itu yang baca itu. Iya. Makanya kalau berapa masjid waktu saya kecil, rakaat pertama itu pasti baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus lanjutannya? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Terus Lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanazzal malaikatu war ruhu fiha. Malaikat itu turun loh. Berarti kerja-kerja malaikat di bulan Ramadan juga meningkat aktivitasnya. Seakan-akan kita bisa tafsir bebas ya. Tanazzalul malaika. Malaikat itu turun ke bumi dan roh malaikat Jibril mananya melakukan apa? Transformasi keberkahan. Kau orang kaya raya, mungkin malaikat doakan sehingga kaya, sehingga kekayaan Anda itu tergelincir. Wah, didorong dari dalam spirit sehingga Anda berbagi. Bertakjil riah. Sudah pernah bertakjil belum? Waduh,
Berburu takjil justru jauh ini. Gini dalam konsep ayat tadi, Iya. jangan selalu berpikir ingin menerima takjil, Iya. berburu takjil. Iya. Tapi sekali-sekali kita bertakjil ria. Apa itu bertakjil ria? Kan minimal gelas air putih aku harga berapa sih? Harga 5.000. Masa sih satu Air gelas? gelas Oh, yang harga gelas 500. seribuan ya, Iya, 500 rupiah. Nah, kalau pulang nanti ini karena kita dialektikanya tentang bertakjil ria. Iya. Kita tidak hanya mendorong orang untuk bertakjil, Iya. kita juga dulu Betul. mentakjilkan diri kita dalam bentuk semampu kita. Betul. Kan gitu. Ya pulang titip di masjid. Ya satu gelas yang 1.000 atau 10 gelas yang air minum. Iya. Itu sudah bagian dari pahalanya siapa yang kasih makan, kasih minum orang yang berpuasa, sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Makin banyak distribusi takjil, tapi kepada yang berpuasa ya. Ada kritik juga ini saya lihat. Iya, betul. Yang datang berbuka saya Bagaimana "Kau puasa itu?" tak?" Tidak Ustaz. Bilang kenapa kau datang? Bilang, "Ih, banyak ya Ustaz. Ini juga menarik. Iya, Jadi, betul. kemanfaatan takjil kita itu memang ada prioritas Iya. bagi orang yang Puasa. berpuasa supaya kita dapat pahala orang Yang berpuasa. karena kita kasih makan dan kasih minum. Iya. Juga tidak bisa kita pungkiri bahwa kita juga memberi kepada orang yang tidak berpuasa. Iya. Menjadilah nilai sedekah bagi anak-anak atau orang musafir. Iya. Musafir wajib berpuasa tidak? Tidak. Tidak. Tidak kan? Makanya kan kadang juga dari Makassar ke Polmas misalnya, saya orang Polmas misalnya. Saya biasa singgah di Pinran, singgah di Baru, singgah di Parepare. Ada sih di mobil makanan minuman tapi Itu kalau musafir minimal berapa jaraknya, Ustaz? Ini biasa nangkap mie dirinya musafir. Dari Samata ke sini beda, Pak Ustaz. Tidak dari Bantaeng dari kalau Bantaeng. mantap udahlah sudah. Katanya 80 kilo ya. Iya, orang kata 80 kilo. Iya. Kilo perjalanan. Iya. Hanya menariknya adalah perjalanan apa? Akan berbeda dengan perjalanan unta. Apakah kau perjalanan berkuda? kuda, Oh. perjalanan kaki, dengan pesawat, Iya. dengan kapal laut, dengan naik mobil. Naik motor, Ustaz. Ya, naik motor agak berat ya. Iya. dibanding mobil. Iya. Bolehlah Bantaeng sudah boleh dianggap musafir. Kira-kira saya bukan ahli fikih ya, nanti ahli ulama yang lebih ahli, tapi saya mendengarkan bahwa 80 kilo perjalanan kaki. Nah, kalau Bantaeng jalan kaki berapa hari? Aduh. Ketidakmungkinnya juga mau jalan kaki, Pak Ustaz. Ya. Jadi tidak mungkinnya juga jalan Makanya kaki, Pak saya, Ustaz. Ya berpuasa lah masa Iya. Anda kan tidak keteter amat kalau naik motor ke Bantaeng. Iya. Dia memang cari-cari alasan sih, Pak Ustaz. Mau sekali bilang musafir. Oke, analis musafir. Sekarang ke Jakarta. Perjalanan ke Jakarta pesawat berapa sih? 2 jam 2 jam, kayaknya. 2 jam lebih. 2 jaman lah. Kan dekat. Kita berangkat dari Makassar jam 10, tiba di Jakarta Jam 12. 12. Iya. ya jam 1 jam 2. Jam 1. Itu kan tidak berat, tidak repot. Ya jangan buat tetaplah puasa. Iya. Betul. Kan tidak memberat. Dan rukhsah itu artinya pemberian hukum kepada orang Islam yang melaksanakan harus dilaksanakan tapi karena beban yang begitu berat sehingga ada keringanan. Nah, itu. Karena naik pesawat enggak bebanji, Iya, malah nggak enak beban, ji duduk iya. gitu. Duduk, bisa tidur. Meskipun ada berkata kalau sudah lewati 80 kilo ya. Ya 80 kilo. kalau 80 salah. kilo tadi. Berapa desa sudah boleh Iya. kita musafir. Iya. Ya tergantung kita lah. Tergantung nawitunya. Iya. Kalau saya pribadi pulang ke Polmas tidak pernah saya itu musafir. Saya tak singgah sholat, saya tidak Iya. jamak sholat saya. Kalau saya puasa juga saya tidak. Karena rugi saya dong bulan Ramadan. Kita tunggu-tunggu. Ada temanku meninggal sebelum Ramadan. Aduh, Iya. alhamdulillah. Sian kan? Iya. Oke, balik lagi ke topik kita Ustaz, berbagi takjil. Nah, biasanya kan di bulan Ramadan ini juga Ustaz kan banyak orang yang berbagi takjil. Tapi berbaginya ini Ustaz kayak berbagi juga di media sosial. Kayak bikin konten Ustaz berbagi supaya lihat orang-orang. Itu apakah nilai ibadahnya tetap diterima atau bagaimana Ustaz? Atau ada kurangnya sedikit atau seperti apa? Kita sepakat lah. Tidak lari dari kontes hadis innamal a'malu binniyati itu. Iya. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu
sesungguhnya setiap amal perbuatan itu binniyati, Tergantung dari niat. gantung dengan niatnya. Kalau kamu membangkit tadi Pantelosari, dulu istilah saya Pantelosari waktu saya kuliah 95, Iya. ada teman nyelone, Pak Nurdin mau kemana? Saya mau ke Pantelosari. Oh, betul nggak? Iya, saya mau ke sana. Bukan, itu Pantelosala. Pantul. Pantai Lausala. Lu salah. Dia maknai kalau kita ke Pantai Losari itu dia maknai negatif bahwa dia mau pergi Lausala. Oke. Lausala, mamba pergi no Sesuatu yang good. salah. Ya. Lausala, Pantai Losari. Iya. Pantai Lausala. Itu candanya, Iya, candanya. iya, iya. Ya, teman-teman gitu dulu. Jadi silakan Anda bertakjil di Pantelosari, silakan Anda juga mengekspos di media sosial, karena dengan media sosial Anda niatnya ya Allah mudah-mudahan spirit bertakjil ini bisa mendorong teman-teman yang lain untuk menjadi media dakwah, sarana dakwah, maka silakan aja. Oke, berarti itu tergantung niat ya Pak Ustadz. Silakan. Begitu Kak Nora. Kalau berbagi tuh nggak usah bikin postingan gini. Saya tidak alhamdulillah saya tidak punya media sosial. Oh. Jadi tidak ada untuk, tapi bagus juga diposting karena kan menginspirasi Pak Iya. Ustaz Toh yang awalnya tidak tergerak hatinya untuk berbagi takjil, tapi karena melihat postingan teman-temannya sibuk berbagi takjil, akhirnya berbagi takjil juga. Jatuhnya juga nggak mau dikalah. Iya, bagaimana Mi itu Pak Ustaz? Susah juga ya, betul-betul jadi FOMO. Itu mau diperbaikinya itu. Ya niat. Egoisme. Nah. Egoisme beribadah itu juga harus ditangkap bahwa kalau kita tidak expose ini judul takjil ini ini kan RRI kan juga media apa ini, media mainstream, media sosial atau media apa ini? Semuanya Pak Ustaz, radio, streaming semuanya ada. Kita expose semangatnya apa supaya yang lain mendengarkan bacaan ayat, minimal ayat tadi. Yes. Wa ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu Allah khairur raziqin. Orang dengar itu kan dapat pahala. Iya. Baca Quran dapat pahala, dengar Iya. Quran dapat pahala. Dialog kebenaran juga dapat pahala. Berarti RRI ini adalah sarana atau media mentransformasi kebenaran-kebenaran yang harus disampaikan. Iya. Ini kan banyak nanti yang tonton ini. Banyak. Berapa orang lah misalnya. Iya. Ada 10 juta. 10 10 juta anak muda ini Pak Ustaz. Pro RRI 2 ya. Iya, betul. Ini komunitas genset ya. Betul. Gitu. Oke, mungkin kita break dulu sambil Iya. tunggu juga pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 terkait dengan pembahasan kita hari Betul ini. banget. Mungkin ada yang di dalam hati bertanya-tanya bilang bagaimana ini betulkah yang sudah kulakukan atau ingin berbagi takjil tapi masih ada hal-hal yang menghalangi mungkin. Betul banget. Boleh banget nanti gabung sama kita, boleh di WhatsApp 0811 410 968 Bisa juga lewat Instagram kita, di TikTok kita di @rri_pro2 Makassar. atau boleh juga lewat aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal masuk aja di kolom komentar.
Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, Teman terbaik kamu. Dan masih ditanya Pak Ustaz juga bersama dengan Ustaz Nurdin Daka hari ini. Betul terkait dengan tema kita tentang indahnya berbagi takjil di bulan Ramadan ini. Tadi udah di-sharing juga makna berbagi takjil. Bahkan mungkin bisa dibilang bagaimana perkembangan takjil dari zaman ke zaman ya, mulai dari kurma, Iya, terus sampai ada onde-onde. onde-onde, sampai ke jalan kote juga, ya kan? Sampai ke sushi. Enggak ya? Enggak kalau sushi. Ada orang berbuka pakai sushi. Belum ada. Sejauh ini yang di tingkat satu menu takjil itu adalah gorengan. Gorengan sih. Jalan kote kayaknya kalau di Makassar ya. Yes, Itu betul. nomor satu. Kalau Pak Ustaz kira-kira andalannya menu takjil apa kira-kira yang kayaknya harus ada ini? Yang paling dicari. Kalau saya di masjid ada beberapa pengurus masjid itu kami berebutan di depan kami sudah jelas itu jalan koteknya. Jalan kote. Jalan kote itu primadona di bulan Ramadan. Di Makassar ya, tapi kalau di Polmas itu di sekitaran saya itu justru onde-onde yang Yang jadi rebutan di Makassar sini di jalan kote. Iya. Jadi saya beradaptasi. Jadi tergantung tempatnya. Itu dia. Iya. Tergantung tempatnya. Oke Pak Ustaz, ada satu pertanyaan dari teman Pro 2 dari Atika. Nih katanya nih Pak Ustaz, Ustaz ada juga konten berbagi tapi meminta melalui uluran tangan dari netizen untuk transfer. Bagaimana beda itu? Karena di sisi lain mempunyai tujuan yang berbeda untuk mendapatkan followers dan katanya terkesan meminta-minta. Oke, jadi bikin konten untuk teman-teman kita bantu donasi ya mungkin Iya, donasi untuk ini ya, berbagi berbagi takjil. Sepertinya memang ada beberapa konten kreator yang open donasi takjil. Iya. Minta sumbangan untuk berbagi Jadi takjil. nanti yang penonton ini menyumbang ya mungkin 10.000, nanti konten kreator ini yang beli takjilnya baru nanti dibagikan. Seperti apa itu Pak Ustaz? Dalam kaidah usul enggak salah al aslu al asya'i al ibahatu. Al aslu fil asya'i al ibahatu. Pada dasarnya sesuatu itu boleh. Lagi-lagi dalam kebolehannya atau ketidakbolehannya tergantung kedalaman si pembuat konten tadi. Kalau membuat konten spiritnya adalah semangat untuk nilai dakwah dan bentuk sedekah, tidak ada embel-embel yang negatif mengantarinya, bersembunyi di dalamnya, menurut saya biasa aja lah. Maksudnya dona bikin konten pembangunan masjid supaya masjidnya dibantu, pondok pesantren supaya dibantu. Apa dilarang atau tidak selama ini? Kan boleh. tidak. Boleh. Bahwa kalau kita kiaskan begitu, ada generasi muda, generasi Gen Z membangun komunitas untuk bertakjil ria di tempat-tempat yang sekira-kira banyak minal fuqara wal masakin, banyak orang-orang miskin dan orang du'afnya di situ. Dia bergerak membangun komunitas dan harapan ada orang kaya yang tidak sempat karena kesibukan tanda petik waktunya dan kesempatannya, maka baru jadi ditransfer. Tapi semangatnya transfer mengelola dana orang itu adalah tanggung jawab. Iya. Nah, dikatakan orang munafik itu salah satu cirinya adalah wa'atu mina khana. Diberi dia tanggung jawab, dia khianati. Transfer 10 juta kepada Mbak siapa? Mbak Nora ini bukan saya 10 juta. Iya. Tapi Noranya saya potong jadi dia masuk di 5 kantornya 9 juta. Oh my God. Karena berbagi 1 juta. Berbagi 1 juta dia balik Ki. Tidak Pak Ustaz, saya bagi 500.000. Itu ya seperti itulah kira-kira. Jangan ya. Yang dilarang. Dilarang. Tapi kalau transferan Mbak Nora 1 juta saya, tolong ditransformasikan, dibagikan kepada yang berhak menurut komunitas Bu Nora atau teman-teman Gen Z di Pro 2 RRI ini yang bergerak. Bagi ya. Oke. Yang si donatur sudah selesai urusan dia sudah, karena sudah sedekah tadi itu. 1 juta tadi. Hanya yang manajemen ini tergantung dia. Iya. Mau diapakan ya Pak Ustaz ya? Kalau misalnya teman dari Amerika nyumbang sama Anda, misalnya $10 misalnya itu berbuka, Anda kasih orangnya $1, ada khianat atau tidak?
Gimana ya? Khianat dia. Iya, iya. Berarti itu tergantung lagi dari Kak Noranya. Betul. Tapi untuk yang sudah mentransfer nih Pak Ustaz, apakah nilai pahalanya tetap utuh bisa dibilang begitu atau mungkin sedikit berkurang karena yang Digunakan salah-salah? Ya, yang disedekahkan tidak sampai ke penerimanya atau tetap bernilai pahala. Itu kan kadang kepikiran Ki bilang, ih sayangnya yang sudah disedekahkan tapi napake ji begitu. Nah, bagaimana itu Pak Ustaz? Kita tetap husnudzon bahwa ketika kita memberi maka forget it, don't you think. Lupakan aja, jangan diingat itu sedekatan. Iya, iya. Ya, Iya. tahu betul. Supaya tidak disebut-sebutkan lagi yang mengurangi pahalanya. Atau beberapa ulama fikih mengkiaskan bahwa bersedekah itu minimal seperti Anda membuang air besar atau kecil. Setelah kita keluar, kita Lupakan. lupakan. Iya, iya, iya. Gitu. Jangan dicari-cari. Tadi modelnya apa, warna Iya, iya. apa, Iya. seperti apa, nggak perlu. Begitulah ketika kita bersedekah. Oke. Nggak usah di Bersedekah lupakan. lupakan. Gitu. Intinya ya tergantung orang yang dikasih ini ya, kasih amanah untuk mensedekahkan lagi. Makanya ada metodologi gini, pesan guru saya di pesantren kemarin. Nah, kalau imammu masih rendah, kebutuhanmu masih banyak, bersedekahlah sekira-kira semampumu yang ketika sedekahmu itu kau tidak ingat-ingat. Contoh, kita masuk di masjid. Kalau sedekah 1.500.000 atau 100.000 dicabut dari dompet dengan Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000. Ketika masuk di celengan kita pulang ke rumah kira-kira ingat nggak yang 1 juta atau tidak? Ingat sih. Kepikiran sih Pak Ustaz, apalagi kita anak kosan. Kalau Rp5.000, Rp1.000 mau ingat-ingat nggak kira-kira? Tidak, di selama 1 juta itu ada di. Boleh jadi itulah yang 5.000 itu sangat nilainya tinggi di sisi Allah. Iya. Ini sesuai juga dengan pertanyaannya Putri Pak Ustadz. Katanya kadang saya berbagi Pak Ustadz tapi takut makanan yang saya bagikan itu tidak cukup atau tidak layak. Bagaimana Pak Ustadz memandang hal tersebut? Ya, Oh ya, insecure Ki sama sedekahnya sendiri. makanya dilihat juga yang kita mau sedekahi. Iya, iya. Penting itu Pak, supaya kita keyakinan tak. Saya pribadi, saya punya makanan di kulkas. Saya tahu ini anak kos yang kacala-cala begitu. Oh. Pasangan apa itu kacala-cala? Tapi Iya, iya, dipilih. Iya, iya, iya. Ada juga yang tidak, yang berbangunan is okay, Apapun. apapun. Kita lihat supaya kita tidak merasa bersalah bersedekah. Nilai sedekah tak juga tidak menjadi zuk di mata mereka. Jadi lihat siapa yang kita Kasih. kasih. Betul. Penting itu. Betul. Jadi iya sasaran sebenarnya, masa misalnya mau berbagi takjil 1 jalan kote tapi di kompleks perumahan mewah. Itu memang. Iya kan? Dicari tanya kapan di? Nah ceribel gitu. Justru mereka tersinggung mungkin ya gitu. Itu yang berarti ada dihindari. adab-adabnya juga Ada berbagi adab ya? berbagi takjil juga mungkin ya Pak Ustaz. Betul. Melakukan kebaikan tentu dengan adab kebaikan. Meskipun kebaikan kamu lakukan, tapi caranya bukan baik, itu menjadi salah. Salah. Iya, iya, iya. Penting banget ya. Kukira saya biar siapa berbagi. Tidak dong, tidak dong. Jangan dong. Justru jangan sampai nanti tersinggung Nah simpan-simpan di hatinya, kita lagi sedang berdosa. Segala sesuatu punya metodologi. Iya, Iya, betul. Kalau kita anak mahasiswa, ada metodologi karya ilmiah. Berarti kita metodologi bertakjil. Iya, iya. Iya penting ini, betul-betul. Atau berakhlak dalam bertakjil. Iya, betul. Berakhlak dalam menerima takjil. Itu sangat Tidak boleh juga misalnya gini contoh. Nora bertakjil kepada saya. oke. Noranya takjil. Coba bahasakan Nora. Pak, ini ada sedikit takjil untuk berbuka, Pak. Iya. Terima kasih banyak Nora. Moga rezekinya lancar. Ya, boleh selfie dulu, Pak. Boleh laporan dulu. Lancar, cepat dapat jodoh. Amin. Nora rezeki dan seterusnya. Amin. 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 Saya pas berbuka masih ada misalnya kan. Iya, masih ada dekatnya di sini. Kita satu Iya. masjid. Baru kalau saya berakhlak, ya alhamdulillah, syukurlah.
Terima kasih banyak ya, luar biasa takjilnya untuk saya. Iya, iya. Itu akhlak yang baik. Tapi kalau meskipun kita tidak suka ini jalan kuteknya Nora karena Tidak sesuai selera. tidak sesuai dengan selera, tidak boleh saya berkata bahwa Nggak enaknya. enak ya. Berarti itu tadi sekali Iya, kita iya. sebagai mahasiswa ya sebagai kos bahwa metodologi bertakjil itu ada. Betul. Berakhlak dalam bertakjil atau menerima takjil itu ada. Ya itu, jadi memang harus diperhatikan apalagi untuk mungkin yang kayak tadi case-nya itu yang kayak terima sumbangan kemudian dia yang bikinkan begitu takjilnya. Jadi kasih yang kualitas bagus, jangan hanya karena dikasih Ji ini orang deh. Baru iya. orang-orang yang Begitu. orang di pinggir jalan Ji yang mau makan nih dia jadi kayak asal ana bikin Ji. Nah, itu itu juga. Jadi salah. itu makanya ada metode bertakjil, ada iya, bertakjil. Memang harus Karena kan banyak jatuhnya ini kita berbagi gitu sama orang-orang, berarti harus juga berbaginya itu ya berkualitas, harus maksudnya berkualitas. kan kadang orang kayak anu di pinggir jalan Ji kayak begitu di Pak Ustaz. Kalau saya tarik ke dalam dunia sofistik, dunia tasawuf, bahwa Nora dengan saya, dengan siapa? Rai. Rai, NDS dengan Nora, apa beda rasa dalam persoalan hidup? Iya, iya. Kalau saya Rai, Nora ambil satu sendok, cicipi kopi tanpa gula, manis atau pahit? Pahit. Pahit. Oh Kita tapi satu saya rasa. Iya. Oke, kita Yes. sepakat satu rasa ya. satu rasa. Al-insanu wahidun. Manusia sesungguhnya itu satu. Rupa-rupa saja yang berbeda. Iya. Nora jenisnya perempuan, cantik, Iya. Masya Allah. cerdas. Masya Ya, Allah. amin. Allah. Masya Allah. Rai laki-laki, cerdas, gagah. Iya, Masya Allah. NDS gagah Ustaz. tapi sudah tua. Tapi masih jiwa muda. Iya, betul. Masih bisa bergensetria bersama Betul, teman teman RRI Prodo, betul. Makassar. Berarti berilah kata Nabi sesuatu yang baik kepada yang keberikan. Ada ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Artinya. Juara itu bahasa Indonesia. Coba Rai artinya. Coba Rai artinya. Baru mau menggoogle dulu. Kalau dalam kaidah metodologi UIN kalau di Makassar, kalau Quran itu terjemah, Iya. kalau hadis baru artinya. Artinya. Oh iya. Itu, Kak Nara. Oh mohon maaf. Iya, sebagai alumni Oh UIN. anu ya tahu ini kita selalu artinya. Lan tanalul birrah, tidaklah kamu akan sampai dalam birrah kebaikan hatta hingga tunfiku mimma tuhibbun, tunfiku kau menafkahkan, kau mengeluarkan mimma dari apa-apa ma tuhibbun yang ada sama kamu yang kau cintai. Iya. Artinya jangan bersedekah makanan yang busuk. Yang kamu Kau sendiri tidak mau makan. Karena kita sudah sepakat tadi al-insanu wahidun. Iya betul. Nora, NDS, Pak Rai. Ya, gaulnya saya NDS. NDS Pak. ternyata nama panggungnya NDS. Itu dia. Ustaz NDS. Baik Pak Ustaz. Oke gitu. Ambil ini kan Ramoy basi. Iya ya kadang begitu Rai. Begitu Rai Pak Ustaz kalau bawa ke makanan tuh dia bilang ambil mie karena mau mie juga basi. Gitu. Itu canda, Jangan Rai. canda ya. Bercanda. Bercanda, Pak. Oke, mungkin terakhir ya Pak Ustadz, karena udah Oh mau ya jam betul. berapa nih? Udah mau jam 5 10 juga. menit lagi jam 5. Sangat tidak terasa karena memang ini seputar takjil Ji, tapi betul-betul banyak yang bisa kita kulik dan bisa kita bahas di takjil ini. Mungkin yang terakhir yang ingin Pak Ustaz NDS sampaikan ke teman Pro 2 untuk puasanya hari ini. Iya. Kalau katanya anak muda Pak Ustaz kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Kata-kata Pak hari ini Ustaz. tahu di bulan Ramadan ke hari ke-7. Hari ke-7. Boleh silakan Pak Ustaz sebagai penutup. Pertama, teman-teman Pro 2 RRI yang kalangan Gen Z, kaum milenial, tidak kering Anda kalau tidak bertakjil riah. Wait, betul.
bertakjil lah. Yang kedua, Ramadanmu itu akan menjadi penyembuh, Ramadanmu akan menjadi obat, Ramadanmu menjadi keberkahan, Ramadanmu menjadi spirit in the world ketika Anda memaknai bahwa puasa adalah proses menuju cintanya Allah. Maka puasa bukan beban, puasa adalah sarana mendekatkan cinta kepada Allah. Yang paling mudah puasa di siang hari, tarawihan di malam hari, dan takjilan ria di sore hari bersama teman-teman Pro 2 RRI. Demikian minallah mistana wal itiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk hari ini, sehat-sehat selalu. Dan pastinya kita tunggu lagi di Studio Pro 2 Makassar, mewarnai Ramadan bersama Pro 2 Makassar. Oke Pak, makasih banyak. Abis ini kita berbagi takjil ya Kak Nur ya. Habis ini betul-betul bersama dengan Pak Ustaz NDS. Saya pamit, saya pergi baca para sanji. Oh iya, dari Ini tadi sudah ditelepon. Dari tadi ditelepon. Oh iya. Jadi kan tanya terakhir, kalau nanti kalian Rai Nora bersuami nanti jangan lupa undang kami baca para sanji. Oh iya. Sebagai contoh bertakjil ria dalam bentuk para sanji. Oh, Masya Allah, baik. Siap Pak Ustaz. Oke. Habis ini jangan kemana-mana teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu ngabuburit. Tunggu waktu berbuka puasa. Alhamdulillah. Oke, foto dulu ya. Foto dulu Pak Ustaz.